Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini di akhir tahun 2023, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo mendapatkan anugerah yang luar biasa dengan kehadiran beliau Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Nizar. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kebetulan kami kru YouTube Kemenak Kulon Progo berhasil memohon untuk wawancara dengan beliau Pak Profesor Nizar terkait beberapa hal tentang Kementerian Agama. Selamat pagi Pak Profesor. Selamat pagi teman-teman semuanya di Kulon Progo. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Kebetulan pada pagi hari ini Pak Sekjen juga didampingi oleh Pak Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama DIY, kemudian Bapak Kepala Kantor Kemenak Kulon Progo beserta jajarannya. Dan Pak Sekjen, tahun 2023 ini akan meninggalkan kita semua. Ya. Kemudian Kementerian Agama RI memiliki 7 program prioritas. Ya. Nah, selama tahun 2023, pencapaian dan evaluasi program prioritas ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama program yang saya rasa menjadi pokok dan pemicu terhadap percepatan layanan Kementerian Agama, terutama program prioritas Kementerian Agama itu adalah transformasi digital. Dan akhir tahun ini Kementerian Agama itu melaluinya dengan sangat baik karena ada beberapa apresiasi yang diberikan oleh pihak eksternal ya terhadap transformasi digital ini. Dan semuanya itu tersentral dalam hadirnya aplikasi Pusaka Super Apps yang di-launching oleh Menteri Agama 25 November 2022. Sehingga selama 1 tahun ini banyak apresiasi, paling tidak ada 4 lah yang bisa kita sampaikan ya, dari Detikcom, dari Gatra Awards, kemudian dari Times, kemudian dari Suara Merdeka ya, terkait dengan capaian prestasi transformasi digital Kementerian Agama. Karena dari transformasi digital ini akan memacu dan memicu percepatan seperti program yang lain, seperti di Bimas Islam ya, ada Simkah, itu sebenarnya basisnya kan digital. Di haji sendiri ada Sisko Hats, ada Haji Pintar, Umroh Cerdas, ya semuanya itu kan basisnya adalah transformasi digital. Nah, Pusaka Super App inilah kemudian mengintegrasikan seluruh aplikasi-aplikasi menjadi satu aplikasi, satu data Kementerian Agama yang bisa diakses melalui Pusaka Super App. Jadi ketika masyarakat mau tahu hal ehwal Seluk-Beluk tentang itu tinggal mengklik di aplikasi Pusaka Super App itu ya? Iya, semua informasi layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan itu bisa diakses di Pusaka Super App. Mau daftar haji juga bisa dilakukan di Pusaka Super App, mau pendaftaran nikah juga bisa dilakukan di situ, informasi jumlah masjid dan seterusnya itu bisa diakses melalui digital. Yang terakhir yang patut diapresiasi juga oleh kita adalah Menteri Agama dinobatkan sebagai Satria Transformasi Digital dan Moderasi Beragama oleh Suara Merdeka Award. Jadi inilah ya di penghujung akhir tahun 2023 ini banyak pihak yang ini. Dan yang kedua yang belum pernah dicapai oleh Kementerian Agama adalah badan layanan publik yang informatif. Maksudnya gimana itu? Jadi kan biasanya ada undang-undang keterbukaan informasi. Nah, Kementerian Agama itu di tahun yang lalu itu hanya mencapai cukup informatif. Karena ada 4 grade. Grade pertama adalah informatif yang paling tinggi, grade kedua adalah menuju informatif, cukup informatif dan kurang informatif. Tahun 2022 kita masih
cukup informatif. Iya. Nah, tahun ini kita bisa melompat melewati menuju informatif dan sekarang sudah informatif. Ini capaian yang tertinggi dalam konteks lompatannya luar biasa ya. Nah, jadi ini capaian yang menurut saya di bidang ini tidak semua kementerian juga memperoleh ini karena masih ratusan satker yang masih kurang informatif. Kita sudah pakai informatif. Nah, kemudian kalau itu kan pencapaian di salah satu sisi program prioritas. Kemudian evaluasi dari pelaksanaan program prioritas itu bagaimana? Ya, saya rasa secara umum memang semuanya baik lah. Seperti di program revitalisasi KUA, saya rasa teman-teman Kakemnak kan pasti tahu bagaimana KUA itu disulap menjadi di samping surplusnya ditingkatkan, juga konten yang terkait dengan proses nikah juga dilakukan. Seperti bimbingan perkawinan yang kontennya dulu hanya soal hal tentang perkawinan, sekarang sudah diperkaya dengan stunting, pencerahan tentang entrepreneurship, kemudian tentang moderasi beragama dan lain sebagainya. Sehingga konon dulu lebih tepat KUA itu adalah kantor urusan asmara, sekarang kantor urusan agama. Dan yang lebih penting adalah semua agama dilayani di KUA ini. Ini yang salah satu. Kalau di Kementerian Pesantren jelas ribuan pesantren yang sudah mendapatkan program inkubasi pesantren yang ini akan memicu untuk sebuah pesantren bisa mandiri secara finansial. Jadi yang lain saya rasa Cyber Islamic University itu ya jelas. Ya, karena 3.200-an guru-guru yang belum memperoleh ijazah S1 bisa kuliah tanpa harus ke kampus itu, bisa melalui virtual. Jadi ini kan tadi katakan di awal memang pemicunya adalah transformasi digital itu ya. Iya, di KUA juga sama karena ada pakai klik di situ juga akan terintegrasi dengan hal ini. Terus yang saya tuju itulah yang kemudian register index juga sama. Itu biasanya kan survei juga biasanya tentu transformasi digital. Dan secara trennya adalah naik dalam hal. Nah, ini kan transformasi digital itu kan butuh sumber daya manusia yang ya setidaknya melek teknologi gitu pasti, kan. Sementara kemarin berdasarkan CAT indeks profesionalitas itu kan lebih dari 40% SDM di Kemenak ini tidak profesional. Ini bagaimana ini, Prof? Enggak, karena grade-nya di situ pertama adalah aspek dimensi instrumen penilaiannya, karena soalnya kan hanya sedikit ya. Jadi kalau misalkan satu aja yang jawabnya salah itu prosentasenya langsung drop. Jadi ini kalau kita expand mungkin 100 soal yang itu akan bisa membuktikan itu. Dan yang kedua, jadi salah satu indikator profesional yang paling utama di situ adalah kalau di pertanyaannya apakah Anda sudah punya pernah didiklat. Ya betul. Kalau itu belum pasti drop. Ya betul. Nah betul. Ini salah satu yang saya rasa pengaruh kenapa itu menjadi itu. Saya kan ke depan saya rasa ini kita perbaiki, lalu kemudian memang diklat juga akan diperluas, diekspand ke beberapa apalagi dengan mandatori sekarang jabatan-jabatan fungsional menjadi begitu banyak, maka ya tentu ke arah profesional profesional itu adalah sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan perencana yang nanti akan diklat soal perencanaan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan moderasi beragama, Gusmen kan tadi oleh Suara Merdeka dinobatkan sebagai satria moderasi beragama. Nah, ini pandangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan menjelang pemilu ini, bagaimana meningkatkan moderasi beragama? Ya, saya rasa kita sudah punya roadmap penguatan moderasi beragama. Ya. Dari awal didesain itu ada peta jalan. Yang pertama adalah segmen yang akan mendapatkan penguatan moderasi ini adalah segmen ASN Kementerian Agama. Ya, dan sudah dilakukan mulai eselon 1, eselon 2, eselon 3, 4 dan pelaksana dan seluruh ASN itu hampir semuanya itu sudah dilakukan
penguatan moderasi beragama. Sehingga diharapkan ya tentu mereka ini menjadi pertama teladan moderasi beragama, kedua pelopor moderasi agama, dan mungkin penggerak moderasi beragama. Dengan 3 segmen inilah sesuai dengan peran mereka, apakah teladan atau pelopor atau penggerak, ini akan memberikan paling tidak stabilitas keharmonisan di masyarakat dalam konteks ini. Nah, inilah yang saya rasa program moderasi beragama ini menjadi salah satu program prioritas yang wajib dan mandat, bahkan ini bukan saja untuk Kementerian Agama tapi RPJMN ya. RPJMN 2020-2024. Ini mandat di satu adalah penguatan moderasi beragama. Karena ada agama memang leading sektornya memang Kementerian Agama. Perlu kita ketahui bahwa kemarin bulan November juga sudah dilakukan expand ke kementerian lain dengan semacam penyiapan instruktur moderasi beragama untuk kementerian lain yang nanti akan didesiminasikan melalui ASN di lingkungan yang lain. Jadi ini salah satu roadmap yang 2024 nanti akan bisa leading sektor, dan tokoh kunci di kementerian lembaga lain kita undang untuk supaya pembiayaan dari aspek pendanaan ini bisa didanai oleh kementerian masing-masing. Nah, kita sebagai instansi pembina dalam konteks ini. Nah, ini kan sudah menyinggung 2024. Program prioritas untuk 2024 di Kementerian Agama kira-kira masih sama atau kemudian ada berbeda? Kalau masih sama, ada penajaman-penajaman di bidang tertentu? Ya, saya rasa sama. Penajamannya dalam konteks ini karena tahun politik, maka ya bagaimana harus menjaga kondusivitas umat ini supaya tidak ada konflik, tidak ada gesekan-gesekan di level akar rumput. Nah, inilah fungsi Kementerian Agama untuk mempertajam dalam konteks itu, mengawal agar Indonesia ini bisa rukun, damai dan harmonis dalam konteks ini. Dan itu bukan tugas ringan ya, Pak? Ya, sangat berat saya rasa itu, karena bagaimanapun juga tentu yang namanya pilihan di politik tentu akan berbeda, dan ini bagaimana kita bisa menjaga kerukunan di antara mereka. Beda pilihan boleh, tapi tidak boleh kita menjadi berkonflik, bergesek di level bawah itu. Itu tugas kita semua Kementerian Agama. Apakah ada misalnya instruksi agar di khutbah-khutbah agama masing-masing ini menyampaikan hal-hal tersebut? Ya pasti, itu pesan moral yang harus didengungkan, yang disuarakan pada publik agar tahun 2004 ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada peristiwa-peristiwa yang cukup mengganggu stabilitas nasional dalam konteks ini. Ya, itu saya rasa. Terakhir, terkait persiapan haji untuk tahun 2024. Persiapan haji untuk tahun 2024 ini kan yang pertama nanti mulai ada cicilan pembayaran atau apa begitu. Kira-kira persiapan haji untuk 2024 sejauh mana? Ya, saya teman-teman PHU sudah membuat konsep yang sangat bagus. Tahapan-tahapan itu sudah didesain, dan juga tentu mitigasi kalau ada risiko yang dimunculkan sudah disusun juga, termasuk juga karena ada evaluasi di tahun sebelumnya, di mana ada jamaah yang mungkin belum bisa melunasi karena keterbatasan waktu, lalu kemudian kita beri ruang untuk cicilan akan dilakukan secara bertahap, bahkan biasanya kan 2 kali, sekarang mungkin lebih dari 3 kali. Itulah salah satu bentuk kelonggaran ya kepada masyarakat, terutama calon jemaah haji, agar supaya kesempatan dia untuk berangkat tahun ini yang menjadi kuotanya itu bisa berangkat dengan maksimal. Itu aja. Dan harapan Pak Sekjen untuk pegawai Kementerian Agama khususnya di Kulon Progo ini di tahun yang akan datang seperti apa? Ya, saya rasa ya hampir sama dengan yang lain, menjaga kondusivitas dan kerukunan serta keharmonisan umat beragama. Karena kalau umat beragama rukun, maka Indonesia akan juga bermartabat dan hebat dalam kira itu. Ya, itu. Oke. Terima kasih Pak Sekjen. Demikian pemirsa YouTube Kementerian Agama Kulon Progo, bincang-bincang kita dengan tamu kita yang sangat spesial dan luar biasa, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Bapak Profesor Dr. Nizar. Banyak salah, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, Profesor. Saya Agung Mabruri Asrori. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.